Selamat bertemu kembali pelajar smart pejuang PTN favorit melalui jalur tes UTBK SBMPTN 2020 di channel Matematika Pak Surbakti. Kami ucapkan selamat datang dan selamat belajar kembali. Kali ini kita akan kembali mengupdate pembahasan soal-soal prediksi tes potensi skolastik untuk UTBK SBMPTN 2020. Baik pelajar smart, langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Jika P merupakan bilangan bulat, yang manakah di bawah ini yang tidak dapat bernilai 0? Iya, jadi kalau kita perhatikan clue-nya ya, bahwa P merupakan bilangan bulat. Itu berarti P dapat merupakan bilangan bulat negatif, bilangan 0, atau bilangan bulat positif. Yang manakah di bawah ini yang tidak dapat bernilai 0? Kita garis bawahi tidak dapat bernilai 0. Jadi untuk menjawab soal seperti ini, kita membutuhkan sembarang sampel untuk menguji. Kita andaikan misalkan V sama dengan 1 ya. Untuk P sama dengan 1, tentunya untuk pernyataan yang pertama 1 kurang 1 ini sama dengan 0. Jadi bukan merupakan jawaban. Untuk yang kedua, karena P merupakan bilangan bulat, maka P dapat bernilai negatif 1. Jadi P ditambah 1 tentunya min 1 tambah 1 ini juga sama dengan 0. Jadi juga bukan merupakan jawaban. Untuk pernyataan yang ketiga, P kuadrat kurang 1 ya. Jadi untuk P kuadrat kurang 1 ini dapat terpatahkan oleh nilai P sama dengan negatif 1 dan P sama dengan 1 ya. Untuk P sama dengan min 1 tentunya min 1 kuadrat sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Demikian juga untuk P sama dengan 1. Jadi dari analisis yang sudah kita lakukan, maka yang tidak dapat bernilai 0 tentunya adalah P kuadrat tambah 1 atau pernyataan yang keempat. Jadi coba kita perhatikan bahwa P kuadrat ini tidak akan pernah bernilai negatif ya, tidak akan pernah bernilai negatif. Kenapa? Karena sembarang bilangan positif maupun negatif jika dikuadratkan itu pasti bernilai positif ya. Karena P kuadrat tidak akan pernah negatif, maka itu berarti P kuadrat tambah 1 pasti bernilai pasti bernilai positif. Pasti bernilai positif. Itu artinya apa? Dengan perkataan lain ya. Dengan perkataan lain dapat kita simpulkan bahwa P kuadrat tambah 1 tidak dapat bernilai tidak dapat bernilai negatif ya. Bernilai 0. Kami ralat. Artinya P kuadrat tambah 1 tidak dapat bernilai 0. Kenapa? Karena penjumlahan bilangan yang menghasilkan bilangan 0 adalah dua buah bilangan yang saling berlawanan ya. Dua buah bilangan yang saling berlawanan akan menghasilkan bilangan 0. Karena P kuadrat pasti positif ya, bilangan positif ditambah 1 tentu tidak akan mungkin bernilai 0. Jelas ya pelajar smart? Jadi bentuk-bentuk soal seperti ini juga banyak menjadi soal-soal yang keluar di tes potensi skolastik untuk UTBK SBMPTN 2019. Baik, Pak Surbakti akan melanjutkan pembahasan soal yang kedua. Jika X, Y, Z sama dengan 0, X, ST sama dengan 0, dan YTS sama dengan 1, yang manakah di bawah ini yang benar? Iya, jadi coba kita perhatikan ya. Pada opsi X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, S sama dengan 0, dan T sama dengan 0. Tentunya kita bergerak dari clue YTS sama dengan 1. Coba kita perhatikan ya. Untuk YTS sama dengan 1 ya. Ya, YTS sama dengan 1 itu berarti ya. Itu berarti tidak ada ya. Pasti tidak ada Y, T atau S yang bernilai yang bernilai 0. Ya, kenapa? Karena di dalam matematika 0 dikali sesuatu pasti 0. Jadi ketika YT sama dengan 1 dapat dipastikan bahwa tidak ada nilai YT atau S yang bernilai 0. Jadi karena S dan T ya, dari YT sama dengan 1, karena S dan T tidak sama dengan 0, pada yang diketahui di dalam soal ya,
maka maka dari persamaan XST ya sama dengan 0 ya. Untuk XST sama dengan 0 dapat kita pastikan bahwa yang bernilai 0 adalah X. Jelas ya pelajar smart. Jadi yang manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Tentu adalah pernyataan A. Sangat sederhana sekali ya untuk soal seperti ini. Baik, Pak Surbakti akan memperkenalkan model-model soal yang lain di dalam tes potensi skolastik untuk soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga ini juga merupakan soal penalaran ya. Jika S tahun yang lalu seseorang berusia R tahun, berapakah usia orang tersebut T tahun mendatang? Iya, di dalam persamaan ya. Jadi supaya deskripsi soal lebih jelas, kita misalkan ya. Kita misalkan usia ya. Usia orang itu ya, usia orang itu saat ini ya. Karena kita mengerjakan soal saat ini, kita sebut aja sama dengan U. Jadi dari kalimat soal, jika S tahun yang lalu seseorang berusia R tahun, maka terhitung dari saat ini bahwa U dikurang S tentunya sama dengan R. Dari persamaan U kurang S sama dengan R, maka kita peroleh bahwa usia orang itu saat ini adalah U sama dengan R ditambah S. Yang ditanya, berapakah usia orang tersebut T tahun mendatang? Karena saat ini usianya adalah U, maka T tahun mendatang ya. Usia orang tersebut ya, usia orang tersebut T tahun mendatang. T tahun mendatang tentunya dapat kita tuliskan persamaan bahwa U ditambah T ya, itu sama dengan U ditambah T, di mana U itu sama dengan R tambah S. Jadi berapakah usia orang tersebut T tahun mendatang? Tentunya itu adalah R ditambah S ditambah T. Iya, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Ya, soal nomor 4. Jika X adalah bilangan bulat genap ya, X merupakan bilangan bulat genap ya, bilangan genap, dan Y adalah bilangan bulat ganjil ya, Y merupakan bilangan bulat ganjil. Manakah yang berikut ini merupakan bilangan bulat genap? Iya, tentunya kita harus menguji opsi A, B, C, D, dan E. X kuadrat kurang Y ya, X kuadrat kurang Y. Tentunya ini bilangan genap dikuadratkan. Kita ingat kembali bahwa sembarang bilangan genap dikuadratkan pasti hasilnya bilangan genap ya. Jadi X kuadrat kurang Y ini dapat kita simpulkan bahwa ini sama dengan genap dikurang ganjil ya. Di dalam matematika sembarang bilangan genap dikurang ganjil itu pasti hasilnya bilangan bilangan ganjil. Jadi opsi A tentu salah. X kurang Y ini juga merupakan bilangan genap dikurang bilangan ganjil, hasilnya sama dengan ganjil ya. Kemudian kita perhatikan X tambah Y ya, di dalam matematika bahwa bilangan genap ditambah bilangan ganjil ya, itu pasti hasilnya bilangan bilangan ganjil juga ya. Jadi opsi C juga tidak memenuhi. X kuadrat tambah Y, X tadi adalah bilangan genap ya. Bilangan genap jika dikuadratkan pasti hasilnya bilangan genap ya. Bilangan genap ditambah ganjil tentunya bilangan ganjil ya. Itu berlaku untuk sembarang bilangan genap dan ganjil ya. Jadi opsi D juga salah. Tentunya yang memenuhi adalah opsi E. Ya, kita perhatikan X kuadrat. X merupakan bilangan genap dikuadratkan itu pasti hasilnya sama dengan bilangan genap. Jadi untuk opsi E ini memenuhi di dalam matematika genap ya, bilangan genap dikali bilangan ganjil. Untuk sembarang bilangan genap dikali dengan bilangan ganjil itu di dalam matematika pasti hasilnya adalah bilangan genap. Jelas ya, pelajar smart?
Oke, Pak Surbakti akan melanjutkan untuk soal yang kelima. Jika sisi bujur sangkar ditambah dengan 20%, maka luas bujur sangkar tersebut meningkat dengan, ya artinya berapa persen peningkatan luas bujur sangkar setelah sisi bujur sangkar ditambah panjangnya 20%. Jadi supaya deskripsinya lebih jelas, jadi kita misalkan aja ya, kita misalkan bahwa sisi awal ya, artinya sisi sebelum penambahan 20%, itu kita misalkan aja 1 ya, kita misalkan 1, maka dapat kita simpulkan dari rumus luas persegi atau bujur sangkar, luas itu sama dengan S kuadrat, maka luasnya sama dengan 1 kuadrat atau sama dengan 1. Jadi sisi sekarang ya, sisi sekarang atau sisi setelah penambahan 20% dari sisi awal ya. Jadi sisi sekarang tentunya adalah sisi awal ditambah dengan 20% ya, 20% dari panjang sisi awal. Itu sama dengan 1. Jadi 1 ditambah 20% dikali 1 itu sama dengan 20/100 atau itu sama dengan 0,2. Jadi sisi sekarang itu panjangnya sama dengan 1,2. Jadi kita tentukan luas bujur sangkar tersebut ya, sekarang ya, kondisi sekarang. Jadi luas sekarang kita sebut L sekarang, tentunya itu sama dengan dari rumus luas bujur sangkar itu adalah S kuadrat, tentunya 1,2 dikali dengan 1,2. 1,2 dikali 1,2 itu sama dengan 1,44. Yang ditanya di dalam soal, luas bujur sangkar tersebut meningkat ya, meningkat. Jadi pertambahan luas, tentunya kita melihat pertambahan luas supaya kita dapat menghitung persentasenya ya. Jadi pertambahan luas ya, itu tentunya sama dengan luas sekarang itu sama dengan 1,44 dikurang dengan luas kondisi awal atau 1. 1,44 dikurang 1 itu tentunya sama dengan 0,44. Di mana 0,44 kalau kita rubah ke dalam persen itu sama dengan 44/100 atau 44%. Jadi luas bujur sangkar tersebut meningkat sebesar 44%. Ya, soal nomor 6 ini merupakan soal penalaran tentang kesamaan di dalam menerapkan konsep-konsep matematika. Coba kita perhatikan. Jika X tambah Y tidak sama dengan 0, maka artinya opsi A sampai E yang berlaku ya, yang memenuhi. X tambah Y tidak sama dengan 0, ini berlaku sembarang ya. Nilai X dan Y berlaku sembarang. Jadi ketika kita jeli melihat, maka opsi yang tepat adalah opsi C ya. Karena opsi C ini merupakan penerapan dari sifat distributif pada perkalian ya. Sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Coba kita perhatikan bahwa 5X tambah 5Y per X tambah Y tentunya sama dengan 5. 5X ya, 5X ditambah 5Y per X tambah Y ini sama dengan 5. Jelas ya, karena 5X tambah 5Y ini dapat kita rubah di dalam sifat distributif bahwa ini sama dengan 5 dikali X tambah Y dibagi dengan X tambah Y ya, sama dengan 5. X tambah Y adalah faktor yang sama, karena pembagian ini dapat kita coret atau dapat kita eliminasi sehingga 5 sama dengan 5. Jadi ketika X tambah Y tidak sama dengan 0, maka persamaan yang memenuhi adalah 5X tambah 5Y per X tambah Y sama dengan 5. Jelas ya pelajar smart? Baik, kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal yang ketujuh. Ya, soal yang ketujuh, sebuah angka bila dikalikan 5 dan hasilnya ditambah 7, kemudian hasilnya dibagi dengan 3, akan menghasilkan nilai 19. Berapakah angka tersebut? Iya, jadi coba kita analisis ya. Jadi supaya lebih jelas, kita misalkan aja ya.
Misal angka yang dimaksud ya, angka yang dimaksud kita sebut aja sama dengan A ya. Dari kalimat sebuah angka bila dikalikan 5 tentunya itu sama dengan 5A. Dan hasilnya ditambah 7 kemudian hasilnya dibagi dengan 3, tentunya ini sama dengan dibagi 3, itu nilainya sama dengan 19 ya. Jadi dari kalimat soal kita memperoleh persamaan 5A tambah 7/3 sama dengan 19. Tentunya ini merupakan soal persamaan linear satu variabel dengan variabel A ya. Jadi kita sederhanakan bahwa dari persamaan ini kita peroleh 5A tambah 7 tentunya sama dengan 3 dikali 19 atau sama dengan 57. Atau 5A tentunya ini sama dengan 57 dikurang 7. Maka bilangan yang dimaksud atau A sama dengan 10. Jelas ya pelajar smart? Ya, demikian pembahasan prediksi soal tes potensi skolastik untuk bagian yang ke-7 ini yang dapat Pak Surbakti berikan. Kami mohon maaf jikalau ada penjelasan-penjelasan dari kami yang kurang berkenan di hati, yang kurang dapat dipahami. Besar harapan kami jika pelajar smart pejuang PTN favorit memandang bahwa kehadiran channel Matematika Pak Surbakti dapat membantu menambah referensi para pelajar smart untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya di dalam menghadapi tes UTBK SBMPTN 2020. Mari dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali.